Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afifah, NIM B10321811071 dari Prodi Akuntansi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan dengan mengangkat judul Analisis Laba Kotor pada PT Siantar Top Tbk. PT Siantar Top merupakan perusahaan manufaktur makanan ringan yang didirikan oleh Sindo Sumidono. PT Siantar Top didirikan pada tahun 1972. PT Siantar Top ini berlokasi di Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan atau PT ini menekuni usaha di bidang penyediaan makanan, yang dimana mulanya usaha memproduksi dan penjualan kerupuk saja. Kemudian memproduksi mie instan dan bihun, serta makanan ringan dalam bentuk biskuit, snack, wafer, dan baru-baru ini perusahaan tersebut mulai menghasilkan dan memasarkan produk minuman kopi dalam bentuk saset. Sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur dan dengan bertambahnya jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan serta semakin bertambahnya jumlah permintaan terhadap produk yang dihasilkan, sehingga pada tahun 1987 didirikan suatu pabrik dalam skala yang cukup besar dengan nama PT Siantar Top yang berlokasi di Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. PT Siantar Top mengalami perkembangan usaha yang sangat pesat dan kemudian mengembangkan usahanya hingga ke Asia, contohnya ke Cina. PT Siantar Top juga membuka pabrik baru yang berlokasi di Sumatera Utara yang berada di daerah Tanjung Morawa. PT Siantar Top mengembangkan produk-produk makanan berkualitas dengan mengutamakan cita rasa terbaik dan harga yang cukup terjangkau. Dengan seiring berjalannya waktu, PT Siantar Top pada tahun 1996 telah berhasil memasuki Bursa Efek Indonesia dan menjadi PT Siantar Top Tbk, di mana perusahaan menerbitkan sebanyak 27.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar sahamnya dan harga penawarannya sebesar 2.200 per lembar. Produk PT Siantar Top sendiri meliputi produk biskuit dan wafer, snack, dan produk noodle snack. Analisis laba kotor. Pada setiap perusahaan pasti memiliki pendapatan dan penjualannya sendiri-sendiri. Untuk itu perlulah dianalisis laba kotornya. Laba kotor menurut Supriyono, laba kotor merupakan selisih antara hasil penjualan neto dikurangi harga pokok barang yang dijual. Sedangkan menurut Dwi Prastowo, pengertian laba kotor adalah selisih antara harga pokok penjualan dan penjualan. Sedangkan menurut Kusnadi mengatakan bahwa analisis laba kotor merupakan proses analisis yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara intensif. Maka dari definisi di atas dapat dilihat bahwa laba kotor perusahaan dalam hal ini dapat dihitung dengan mempertemukan pendapatan atau penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan antara anggaran laba kotor dengan realisasinya, di mana perhitungan laba kotor sendiri menggunakan rumus pendapatan dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Perbedaan antara laba kotor dan laba bersih. Laba kotor di dalam suatu usaha, biasanya laba kotor dihitung di akhir periode. Hasilnya berupa pendapatan perusahaan dari penjualan produk di periode tersebut. Hasil dari pendapatan itu nantinya akan digunakan untuk melunasi biaya operasional. Di antaranya seperti biaya administrasi, biaya produksi, maupun biaya untuk marketing. Dalam laba kotor, jika kewajiban ini sudah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan telah selesai, maka akan muncul sisa pendapatan. Tentunya sisa pendapatan tetap di periode tersebut dan di periode ini disebut dengan sisa laba kotor. Sedangkan laba bersih merupakan laba yang dihitung di akhir tahun. Biasanya perhitungannya adalah laba kotor dikurangi semua biaya operasional yang sudah dijelaskan di atas, maka sisanya disebut sebagai laba bersih. Singkatnya ialah laba bersih merupakan sisa pendapatan dari laba kotor itu sendiri, yang mana
Ketika semua pendapatan sudah dialokasikan untuk membayar biaya produksi, sisanya itu yang disebut sebagai laba bersih, termasuk yang sudah dibayarkan untuk gaji, suku bunga, maupun pajak. Laba bersih adalah laba yang didapatkan oleh perusahaan secara murni, yang nantinya dari laba ini digunakan sebagai modal atau sebagai tambahan untuk aset perusahaan. Manfaat analisis laba kotor. Manfaat dilakukannya analisis laba kotor menurut Supriyono, analisis laba kotor adalah memecah-mecah atau membagi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Manfaat analisis laba kotor menurut Dwi Prastowo, analisis laba kotor berguna untuk mengukur kinerja dengan membandingkan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang semestinya terjadi. Manfaat bagi perusahaan sendiri yakni untuk mengukur kinerja manajemen, menentukan kebijakan perusahaan di masa depan. Hasil pertanggungjawaban dari bagian produksi, menganalisis penyebab turunnya harga jual produk, dan menganalisis penyebab naik turunnya harga pokok penjualan, serta mengetahui hasil pertanggungjawaban dari bagian penjualan. Maka dari penjelasan di atas terlihat bahwa manfaat dilakukannya analisis laba kotor adalah untuk membandingkan antara anggaran laba kotor dengan realisasinya, karena dengan cara itu dapat digunakan untuk mengukur kinerja dengan cara membandingkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang semestinya terjadi. Laporan Perubahan Laba Kotor PT Siantar Top Tbk tahun 2016-2018. Berikut ini disajikan laporan perubahan analisis laba kotor PT Siantar Top Tbk tahun 2016 hingga 2017. Yang dimana komponennya terdiri dari penjualan bersih dan HPP atau harga pokok penjualan. Diketahui penjualan bersih pada tahun 2017 sebesar 2.429.180.889 rupiah, dan penjualan bersih di tahun 2016 yaitu 2.429.107.367.897 rupiah. Sehingga diperoleh kenaikan penjualan laba bersih sebesar 191.601.812.992 rupiah. Sedangkan harga pokok penjualan pada tahun 2017 sebesar 2.211.949.522.100 rupiah. Sedangkan HPP pada tahun 2016 sebesar 2.899.989.276 rupiah, sehingga diperoleh kenaikan HPP sebesar 139.900.532.725 rupiah. Sehingga berdasarkan analisis di atas dapat diketahui laba kotor perusahaan untuk tahun 2016 sebesar 64.222.280.267 rupiah. Ini diperoleh dari hasil penjualan bersih dikurang dengan HPP. Hal ini dapat diartikan bahwa laba kotor pada tahun 2016 hingga 2017 pada PT Siantar Top mengalami kenaikan. Kemudian berikut ini disajikan laporan perubahan laba kotor PT Siantar Top Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 dalam bentuk tabel, di mana diketahui bahwa penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar 2.850.950.323.397 rupiah. Dan untuk penjualan bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.855.409.180.889 rupiah. Sehingga diketahui mengalami kenaikan penjualan bersih sebesar 1.548.142.508 rupiah.
Untuk harga pokok penjualan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.238.926.068 rupiah. Sedangkan HPP pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.211.949.522.100 rupiah. Sehingga terdapat penurunan HPP sebesar 4.680.595.933 rupiah. Ini mengalami perubahan atau penurunan yang sifatnya baik untuk perusahaan. Maka berdasarkan laporan perubahan analisis laba kotor di atas, diketahui bahwa perubahan laba kotor tahun 2017 hingga 2018 yaitu sebesar 6.228.738.441 rupiah. Berdasarkan hasil analisis, adanya perubahan laba kotor PT Siantar Top Tbk diakibatkan oleh kuantitas atau volume produk yang dijual setiap tahunnya yang mengalami peningkatan dan berdampak pada penjualan yang mengalami kenaikan. Perubahan HPP juga mengakibatkan meningkatnya laba kotor perusahaan tersebut. Semakin besar pencapaian laba kotor, maka menunjukkan semakin besar pula prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil pencapaian laba kotor mengindikasi bahwa manajemen kurang berhasil dalam pengelolaan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor pada dasarnya dapat disebabkan oleh 4 faktor seperti berikut. 1. Perubahan harga jual atau sales price variance. Yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau cost price variance. Yang keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Sehingga untuk itu PT Siantar Top Tbk sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan jalan menekankan biaya usaha dan mengelola modal secara efisien. Perusahaan harus mampu meningkatkan volume penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang akan berimbas pada peningkatan laba perusahaan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya pada masa yang akan mendatang akan jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.